Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Dr. Kiai Haji Abdul Rasid, Magister Filsafat Islam. Kepada beliau disilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala na'maih. Wassalatu wassalamu ala sayyidi anbiyaih wa ala alihi wa ashabihi wa ahibbaih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih alladzi rawahu Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, may yuti'il amir faqad ata'ani wa may yu'sil amir faqad asani. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Para habaib wa nakhususun bidzikri sal habib Hamid bin Salim Mauladawilah, keluarga besar dari Hadratus Syekh Muhammad Uthman Alisagi dan Hadratus Syekh Ahmad Alisagi, wabil khusus panjenenganipun Ki Haji Muhammad Ainul Yakin, keluarga besar Bapak Haji Saman Hudi, keluarga besar Allah yarham Haji Dr. Haji Syamsul Huda, wa nakhususun bidzikri Direktur Rumah Sakit Bapak Huzada Haji Muhammad Alam Al-Ishaqi L Yakin MMRS Magister Manajemen Rumah Sakit. Para jamaah, para hadirin yang berbahagia, tidak lupa, tidak ketinggalan para asatidz rombongan dari Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya, diantaranya hadir Ustadz Haji Nasiruddin MM, Magister Manajemen. Juga hadir di tengah kita Ketua Umum Jamaah Al-Khidmah Pusat Bapak Haji Muhammad Uripan MBG. Mudah-mudahan beliau gembira. Para jamaah, saya mengingatkan kepada kita semua dan terutama saya sendiri bahwa di dalam acara Majlis Dzikir Al-Khidmah itu definisi mau'idhah yang enak itu adalah mau'idhah yang sebentar. Seenak apapun mau'idhah, kalau lama jadinya tidak enak. Jadi karena mau'idhah ini akan sebentar, akan saya mulai dengan kesimpulan. Biar cepat langsung kesimpulan. Kesimpulannya adalah orang sukses itu, orang hebat itu, orang besar itu pasti orang yang patuh dan taat kepada atasan. Kesimpulannya begitu. Saya membuat banyak contoh. Nomor 1, Imamul A'zam, imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kalau kita sholat usolli, kalau kita puasa nawaitu, kalau kita sholat subuh pakai kunut, itu berarti kita ikut beliau, ikut Imam Syafi'i. Di akhir hayatnya beliau menjadi seorang wali kutub. Suatu ketika beliau masuk ke dalam masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid, Allahu Akbar, takbir. Selesai takbir malah dibatalkan sholatnya.
Beliau keluar lagi dari masjid, masuk lagi, takbir lagi, kemudian dilanjutkan sholat tahiyatul masjidnya. Salah seorang santrinya berkata, ya Syekh, kenapa tadi engkau batalkan takbiratul ihram padahal sudah pas? Kata Imam Syafi'i, wahai santriku, tadi setelah takbiratul ihram itu saya baru ingat ketika masuk masjid kaki kiri dulu bukan kaki kanan. Padahal perintah Rasulullah harus kaki kanan dulu. Bayangkan. Dalam rangka taat patuh kepada dalam tanda kutip atasan beliau Rasulullah SAW. Dan begitulah sejak dulu para sahabat juga seperti itu. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu misalnya, saking hebatnya beliau, suatu ketika beliau jalan kaki melewati komplek pemakaman. Begitu beliau keluar dari komplek pemakaman itu, Allah memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, ahli kubur yang sedang disiksa di pemakaman itu, sejak mereka dikubur, hentikan sekarang juga, jangan disiksa sampai kiamat nanti. Kenapa ya Allah? Barusan Abu Bakar lewat, sehelai rambutnya jatuh di komplek pemakaman itu, saya maafkan mereka semuanya. Salah satu kepatuhan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada dalam tanda kutip atasannya Rasulullah SAW adalah suatu hari beliau berjalan bersama sahabat yang lain setelah Rasulullah wafat. Ketika berjalan itu tiba-tiba beliau menunduk tapi terus jalan, kemudian berdiri lagi. Kata para sahabat, ada apa wahai sahabat Abu Bakar, kenapa tadi menunduk? Kata beliau, dulu saya ingat pernah berjalan di jalan ini dengan Rasulullah. Pada saat itu ada cabang pohon melengkung ke jalan sehingga Rasulullah harus menunduk. Kata sahabat, kan sekarang sudah tidak ada lagi ya Rasul, ya sahabat Abu Bakar cabangnya. Saya tidak peduli ada cabang atau tidak di jalan ini, karena atasan saya Rasulullah menunduk, saya harus menunduk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Patuh kepada atasan. 2. Sultanul Aulia Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu ta'ala anhu dalam pesan beliau kepada salah seorang putranya, Tariqatuna hadhihi mabniyatun alal kitab wa sunnah. Tariqah Qadiriyah itu berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dalam manaqib yang kita dengarkan tadi, kita dengarkan sambil ngantuk tadi itu loh. Wa adabu syariati dhahirah. Beliau itu ciri khasnya adalah segala sesuatunya 1 kali 24 jam berlandaskan kepada syariat, berdasarkan kepada Quran, hadis. Dalam bab yang lain, illa ba'da urdihi alal kitabi was sunnah. Sama. Beliau ikut atasan, ikut Rasulullah SAW. 3. Dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah diceritakan ada seorang jamaah matur kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, ya Syekh Junaid, ada wali terkenal datang ke kota kita, coba jenengan lihat wali tersebut, barangkali jenengan ingin ketemu, ayo. Begitu beliau sampai ke masjid, belum masuk ke masjid, yang orang yang konon katanya wali itu keluar dari masjid meludah. Belum sempat bertemu, belum sempat berjumpa, Syekh Junaid langsung berkata, bukan wali itu. Kata santrinya, kata jamaahnya, tahu dari mana kau ya Syekh Junaid? Ngobrol saja belum, dengar ceramahnya belum. Tadi saya perhatikan begitu kalau dari masjid orang itu meludah dan ludahnya ke arah kiblat. Seorang wali yang sungguh-sungguh tidak mungkin meludah ke arah kiblat, karena Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, sejarah mencatat, tadi para ulama sekarang bukan mencatat, ada seorang panglima namanya Muhammad Al-Fatih, atau sejarah nulisnya Mehmed II, penakluk kerajaan Konstantinopel, penakluk kota Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, Bizantium, yang sudah dikuasai oleh Nasrani lebih dari 1000 tahun. Ini imperium terlama sepanjang sejarah.
kerajaan terlama sepanjang sejarah. Yang berhasil menaklukkan Konstantinopel adalah Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih, membawa 400.000 pasukan menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu beliau masih berusia 21 tahun. Seandainya mondok belum lulus, seandainya kuliah masih semester berapa. Rahasia kesuksesannya adalah berkali-kali menembus benteng Konstantinopel, gagal. Ketika sampai di ambang batas kesabaran, ketika hampir putus asa, datang guru ruhaninya, datang mursyidnya, datang syekhnya, datang guru spiritualnya, datang atasannya, Syekh A'aq Samsudin, berkata kepada Mehmed ini, wahai Mehmed, kalau kamu ingin berhasil menundukkan Konstantinopel, yang harus kamu lakukan ini adalah yang pertama, ajak pasukanmu yang 400.000 orang itu, satu, bertobat. Yang kedua, laksanakan puasa sunnah. Mau perang suruh puasa. Perbanyak ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah. Dilaksanakan dan berhasil menembus Konstantinopel. Karena patuh kepada atasan. Yang berikutnya, Mbah Yai Mahrus Ali Lirboyo, besan Romo Ki Haji Muhammad Uthman Al-Isaki radhiyallahu ta'ala anhuma. Suatu ketika terjadi kisah beliau pulang dari Surabaya jam 2 malam, berdua bersama supirnya. Lampu merah nyala. Supir karena tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada orang, diterobos lampu merah itu, ditepuk pundaknya, mandego, lampu merah. Boten nonton mobil ya, boten nonton tiang. Peraturan lalu lintas, lampu merah mandek, munduroh. Jangan bayangkan. Saya di Surabaya meskipun merah, kalau nggak ada polisi ya hijau semua itu. Saya belajarnya dari orang Malang itu. Yang terakhir, Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad As-Salih radhiyallahu ta'ala anhu. Saya pernah mendengar cerita, entah beliau tahu atau tidak, sadar atau tidak, beliau nyopir sendirian melanggar marka, dicegat oleh polisi, prit. Beliau minggir, buka kaca, masih diputer begini, buka, ambil STNK dan SIM, tilang pak. Polisinya yang bingung, kok ada supir Indonesia kayak gini. Kita nyari 1001 alasan. Maaf pak, istri saya hamil mau melahirkan. Mana istrinya? Oh, kucing saya mau melahirkan. Patuh kepada atasan. Yang terakhir, yang sedang kita holi sekarang, alhamdulillah, Dr. Haji Samsul Huda MMRS. Maaf kebetulan dulu ketika saya menjabat kepala pondok, beliau oleh Hadratus Syekh ditugasi, diutus untuk menjadi penanggung jawab poliklinik di Al-Fitrah Surabaya. Pada saat yang sama beliau sedang mengembangkan rumah sakit ini. Beliau itu seorang tenaga medis. Tenaga medis itu ilmunya logis dan terukur. Tapi tadi diceritakan oleh Dr. Alam, seorang yang logis dan terukur, patuh, taat kepada atasannya dalam tanda kutip, kepada guru ruhaninya, kepada guru spiritualnya, kepada guru mursyidnya untuk membangun rumah sakit wafah husada ini. Diutus, disuruh oleh gurunya yang hanya lulus kelas 3 MI, beliau itu secara akademik. Hadratus sendiri yang cerita begitu. Tapi tidak ada kata tidak dalam kamus hidup Dr. Samsul. Lokasi, nama, logo, sampai hari peletakan batu pertama, Dr. Samsul patuh kepada Hadratus Syekh. Oleh karena itu tidak heran kalau 16 tahun kemudian rumah sakit Wafah Husada ini masuk menjadi rumah sakit tipe B. Akreditasinya paripurna, bintang 5. Karena banyak poli spesialis dan subspesialis. Tahu dari mana Ustadz? Alhamdulillah saya diajak oleh beliau mulai sebelum tahun 2010 iklilan, mulai di lantai berapa itu sampai pindah sampai sekarang manakib rutinnya di masjid. Alhamdulillah sedikit banyak saya banyak cerita dari para direktur. 5 direktur rumah sakit Dr. Samsul saya hafal sampai sekarang. Ada Dr. Dewi, ada Dr. Arif, ada Dr. siapa lagi, Henry Tuhu. Beliau cerita yang ke saya.
Pada saat yang sama, silakan googling, di Kabupaten Malang ini ada rumah sakit lain yang tipe B, itu butuh 50 tahun untuk menjadi B. Sedangkan rumah sakit Wafa Husada hanya butuh 16 tahun. Ini tidak ada lain, tidak ada bukan, pasti karena rumusnya adalah kepatuhan beliau kepada gurunya Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad As-Salafi Saki radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu, rumus bagi kita semua, terutama bagi karyawan, dokter, perawat, siapa rumah sakit Husada ini adalah seberapa kita dipatuhi oleh bawahan. Ukurannya adalah sampai seberapa kita patuh kepada atasan. Tidak ada pilihan, para perawat, para dokter, siapapun harus patuh kepada kepala seksi. Kepala seksi harus patuh kepada bidang dan kepala bagian. Kepala bidang dan kepala bagian harus patuh kepada dua wakil direktur. Dua wakil direktur harus patuh kepada direktur rumah sakit Wafa Husada. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita yang menjadi landasan, menjadi dasar kepatuhan. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat ada orang naik keledai, dipukuli sekuat apapun, keledai itu tidak mau melangkah. Jangankan jalan jauh, satu langkah pun tidak mau. Didatangi oleh Rasulullah, ada apa Pak? Ya Rasulullah, keledai ini tidak mau patuh kepada saya. Ini milik saya, tapi dia mau patuh. Saya pukul, saya pecut sekeras pun tidak mau jalan. Didatangi oleh Rasulullah, ditanya keledai itu, wahai keledai, kenapa kamu tidak patuh kepada tuanmu, kepada pemilikmu? Dengan kalimat yang sangat fasih, keledai itu menjawab, ya Rasulullah, kenapa saya harus patuh kepada tuan saya, kepada pemilik saya, sedangkan dia sendiri tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, sebagai pemiliknya. Do you understand? Karena sudah terlalu lama, mauidhah ini akan saya tutup dengan sebuah pantun. Buah kelapa dihinggapi kunang-kunang. Setiap malam mereka berkumpul. Kalau Wafa ingin terus berkembang, Dokter Alam harus meniru Dokter Syamsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.